Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi nih dengan saya Azrul Raihani Satifah Damani. Kali ini kita akan membahas mengenai keberadaan bangsa Prancis di India. Nah, bagaimana penjelasannya? Tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya. Selamat menyaksikan. Nah, kita awali dengan berbicara mengenai sejarah Prancis ke India. Menurut sumber sejarah, terdapat 2 kapal yang diyakini telah dikirim oleh pedagang Roy Prancis yang mencari cara untuk berdagang di daerah Laut Timur. Namun, para pedagang yang berlayar dari Le Havre ini tidak pernah terlihat kembali. Dan insiden inilah yang dikatakan terjadi pada pertengahan abad ke-16 pada masa pemerintahan Raja Prancis I yang diyakini sebagai ekspedisi pertama bangsa Prancis ke India. Seperti Inggris dan juga banyak perusahaan asing lainnya, Prancis ini tiba di India untuk melakukan suatu perdagangan. Dan pada tahun 1604, Raja Henry IV ini memberikan hak patennya kepada sebuah perusahaan yang tidak dapat didirikan sendiri di India. Pada tahun 1615, satu set surat paten diterbitkan dan mengirimkan 2 kapal ke India. Namun, hanya 1 kapal saja yang kembali ke Prancis. Dan sekitar 27 tahun kemudian, pembentukan perusahaan India Timur Prancis berlangsung di bawah naungan Kardinal Armand Jules Duplessis. Lalu pada 1664, seorang politikus Prancis bernama Jean-Baptiste Colbert membangun kembali perusahaan tersebut dan ia mengirimkan ekspedisinya ke Madagaskar. Dan 3 tahun kemudian, ekspedisi lain ini dikirim ke Surat di bawah komando Francois Caron yang menghasilkan unit pabrik Prancis pertama di India pada tahun 1668. Lalu dilanjutkan pada tahun 1669, seorang Persia bernama Markara yang merupakan bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Francois Caron. Ia mendirikan pabrik lain di Machilipatnam atau yang sekarang dikenal sebagai Masulipatan. Lalu dilanjutkan di tahun 1673, fondasi Pondicherry diletakkan oleh Prancis ketika mereka mengambil alih wilayah Pondicherry yang sampai saat itu berada di bawah Sultan Bijapur. Dan seorang perwira Prancis bernama Balagnard de Epinay bertempat tinggal di Pondicherry yang pada gilirannya ini mengizinkan untuk memulai pemerintahan Prancis di Pondicherry. Lalu, Francois Martin, gubernur jenderal pertama di Pondicherry, datang dengan jumlah proyek ambisiusnya pada 1674 yang tujuannya ini untuk mengubah Pondicherry dari yang awalnya desa kecil menjadi kota pelabuhan yang berkembang. Namun, Prancis ini terus-menerus berkonflik dengan Inggris dan juga Belanda karena ketiga negara ini merupakan kekuatan laut Eropa yang mengetahui potensi-potensi tempat seperti Pondicherry ini. Belanda berhasil merebut Pondicherry pada 1693 dan kemudian memperluas bentengnya. Tetapi pada 1697, serangkaian perjanjian disebut dengan Perjanjian Rijswijk ditandatangani antara Prancis dan juga Belanda. Yang perjanjian ini memastikan bahwa Prancis mendapatkan kembali Pondicherry pada 1699. Sejak sebuah perusahaan India Timur Britania telah mulai memperluas dominasinya di India, kemudian memutuskan untuk mengambil alih pabrik Prancis yang dibangun di Surat, di Banten, dan juga di Masulipatam.
Oleh karenanya, pada 1720, Prancis ini telah kehilangan sebagian besar pabrik mereka ke tangan Inggris. Yang akibatnya ini melemahnya perdagangan mereka ke India. Meskipun ada sebuah pertarungan sengit dari Inggris, perusahaan India Timur Prancis ini berhasil memperoleh tempat-tempat seperti Yaman, Mahe, dan Karikel dari tahun 1723 hingga 1739. Meskipun Prancis ini memiliki perjanjian dengan Inggris, Prancis ini terus mencari cara untuk memperluas kehadiran mereka di India. Mereka ini meningkatkan aktivitas bisnis mereka di Bengal yang memungkinkan mereka ini lebih dekat ke Nawab dari Bengal, karena Prancis tidak yakin bisa mengalahkan Inggris sendirian. Mereka mendorong Nawab ini dari Bengal, Siraj ud-Daulah, untuk melawan Inggris untuk merebut Fort William di Calcutta. Dorongan Prancis ini kemudian menyebabkan adanya pertempuran Plassey yang terkenal pada tahun 1757. Tetapi sayangnya Siraj ud-Daulah dan sekutu Prancisnya ini dikalahkan secara menyeluruh oleh Inggris, yang menandai berakhirnya kekuatan dan kekuasaan dari Nawab di Bengal dan munculnya kekuasaan baru Inggris. Ya, dan juga kekuasaan Inggris memerintah di wilayah taklukannya ini. Kemudian Prancis lalu bereaksi dengan mengirimkan seorang jenderal bernama Lally Toledal untuk mengusir Inggris dari India dan mendapatkan kembali harta benda mereka yang awalnya telah hilang. Setelah kedatangan Prancis pada 1758, Lally ini langsung meraih kesuksesannya saat ia berhasil menghancurkan benteng David di distrik Cuddalore yang berada di bawah kendali Inggris pada saat itu. Namun, adanya kesalahan dari strategi Lally ini merugikan dari pihak Prancis, karena mereka ini juga kehilangan kendali atas India Selatan. Lalu Pondicherry pun dikepung Inggris pada 1760 yang menyebabkan adanya penangkapan dan eksekusi dari Lally. Tetapi Pondicherry ini dikembalikan ke Prancis sesuai dengan adanya perjanjian damai yang ditandatangani pada 1763. Dan pada 1769, sebuah perusahaan India Timur Prancis dihapuskan oleh pemerintahan Prancis dengan alasan pada bidang keuangannya. Lalu, selama 5 dekade berikutnya, Pondicherry diperintah oleh Prancis dan Inggris, bergantung pada hasil perang dan juga perjanjiannya. Setelah berakhir Perang Napoleon, Alcikada, Machilapatnam, Chandernagore, Surat, dan Pondicherry dikembalikan ke Prancis. Lalu ketika Inggris ini memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1947, harta benda dari India Prancis ini dipersatukan kembali dengan bekas British India. Dan pada 1948, Prancis dan India ini sepakat untuk melakukan pemilihan guna menentukan masa depan politik dari tempat-tempat yang masih dikuasai oleh Prancis. Sementara Chandernagore dikembalikan ke India pada tanggal 2 Mei 1950 dan Pondicherry pun dikembalikan ke Uni India pada 1 November 1954. Dan sisa dari wilayah India Prancis ini dikembalikan ke India pada 1962 ketika Parlemen Prancis ini menandatangani sebuah perjanjian dengan India. Dan pembahasan kita lanjutkan mengenai gubernur pertama di India. Pada
6 dekade setelah pendirian perusahaan perdagangan asing seperti British East India dan Dutch East India, lalu Prancis juga memasuki India dengan proposal bisnis dan kemudian mendirikan French East India Company pada 1664. Menurut beberapa sumber, ekspedisi Prancis pertama kali ke India terjadi pada masa pemerintahan Raja Prancis I pada pertengahan abad ke-16. Pada tahun 1667, seorang ekspedisi ini dikirim di bawah komando dari komisaris Francois Caron yang telah sampai di Surat, dan muncullah unit pabrik Prancis pertama di India pada 1668. Dan pada 1669, seorang Persia bernama Marka yang merupakan bagian dari ekspedisinya mendirikan pabrik lain di Machilipattam yang kemudian dikenal dengan sebutan Masulipatam. Prancis ini memperoleh Pondicherry pada 1673 dari Sultan Bijapur. Namun pada 1720, perusahaan Inggris ini telah mengakuisisikan Surat, Benteng dan juga Masulipatam dari Prancis, yang merupakan awal dari akhir keberadaan French East India Company selama beberapa tahun berikutnya. Lalu adanya pemilihan Prancis di India diambil alih oleh pihak Inggris dengan pengecualian beberapa wilayah seperti Pondicherry. Lalu adanya pendirian koloni Prancis di India. Pendirian Prancis di India ini dapat dibagi menjadi 5 kategori. Kategori dasar tergantung pada wilayahnya. Di Surat, Prancis ini telah mendirikan pabrik yang fungsinya ini sebagai titik awal pendirian Prancis di India. Lalu ada di pantai Coromandel, di Pondicherry dan Carmichael. Lalu di distrik sekitarnya merupakan bagian dari perusahaan Prancis di India. Lalu ada di pantai Odisha, di Yangon, dan penginapan Masulipatam adalah bagian dari pembangunan Prancis. Lalu di pantai Malabar yang panjang dan sempit, ada yang penginapan Calicut dan Mahé beserta wilayahnya adalah milik Prancis. Selanjutnya di Benggala dan juga di Lima Loge Juggi, di Pasiga Bazar, di Balasore, di Dhaka, dan di Patna adalah bagian dari perusahaan Prancis. Lalu tak lupa dari wilayah Chandernagor dan wilayahnya yang merupakan bagian dari Bengal adalah milik Prancis. Nah, selanjutnya mengenai intermedi Prancis di India yang terjadi pada 1673, Compagnie des Indes Orientales mendirikan kantong di Pondicherry. Francois Martin ini dianggap sebagai pendirinya. Awalnya sebuah penginapan yang ia kembangkan ini menjadi sebuah kantong dan kemudian menjadi sebuah kota. Menurut definisi pada saat itu, pondok adalah instalasi komersial yang tempatnya ini bukan pemiliknya, sedang enklave adalah wilayah di mana ia menjadi pemiliknya. Nah, kita lanjutkan pada bagian para perwira Prancis di India. Siapa sajakah itu? Yang pertama adalah Francois Martin. Francois Martin ini menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry yang pertama. Ia berhasil membentuk unit militer kecil di Masulipatam dan di Surat. Dia juga menjabat sebagai komisaris di Surat pada tahun 1668 hingga 1672. Lalu yang kedua adalah Thierry Dulipier.
Nah, ia ini menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry yang kedua. Ia digantikan oleh Guillaume Andre de Hebert yang juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama 2 periode sama seperti Pierre d'Olivier. Nah, yang ketiga yakni Pierre Christophe Denord. Ia ini menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry dalam 2 kesempatan. Selama masa pemerintahannya, Yannon dimasukkan ke dalam daftar Prancis di India pada 1727. Lalu dilanjutkan oleh Pierre Benoit Dumas. Pada 1730, ia ini mendirikan kota Réunion. Dia juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal Prancis dari 1734 sampai 1741. Dan di Pondicherry hari ini, ia memiliki nama jalan yang dinamai menurut namanya. Kemudian selanjutnya yakni Joseph Francois Dupleix. Ia tiba di India pada 1741 dengan tujuannya untuk mendirikan kerajaan teritorial Perancis di anak benua India. Tentara dari Dupleix ini berhasil menguasai wilayah yang sangat luas antara Hyderabad dan Kanyakumari. Namun, kedatangan dari Mayor Jenderal Inggris yakni Robert Clive ini mengakhiri mimpinya. Dia sering dianggap sebagai salah satu saingan terbesar dari Clive. Kemudian dilanjutkan oleh Jean-Loup de Lauriston. Jean ini menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pondicherry pada 2 kesempatan. Pada tahun 1765, ketika Pondicherry ini dikembalikan ke Perancis oleh Inggris sebagai hasil dari perjanjian damai, seluruh kota ini dibangun kembali di bawah Jean-Loup de Lauriston yang membangun sekitar 2.000 rumah untuk para penduduk di Tamil. Kemudian, perjuangan ini dilanjutkan oleh Louis Francois Binot. Nah, Louis ini adalah Gubernur Jenderal di Pondicherry pada 1802. Louis Binot ini juga menjabat sebagai Brigadier Jenderal Prancis dan dianugerahi perintah Legiun Kehormatan pada 1805. Dilanjutkan oleh Alexis Etienne Bonpin. Nah, Bonpin ini menjabat sebagai Gubernur Jenderal Prancis India dari tahun 1938 sampai 1946. Ia ini juga seorang diplomat yang menjadi pejabat kolonial di Republik Ketiga Prancis. Lalu yang terakhir yakni Charles Francois Maribor. Nah, setelah menjabat sebagai Gubernur Prancis di India pada 20 Maret 1946 sampai 20 Agustus 1947, Charles ini menjabat sebagai komisaris dari tanggal 20 Agustus 1947 sampai Mei 1949. Nah, di samping kesuksesan yang diperoleh oleh bangsa Perancis, terdapat kegagalan, dan penyebab dari kegagalan Perancis di India itu apa saja? Itu yakni alasan utama dari kegagalan Perancis di India adalah karena faktor yang saling terkait erat. Nah, beberapa faktor utama yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan Perancis di India itu, yang pertama adanya despotisme dan ketidakmampuan pribadi. Kemudian adanya alasan lain dari kegagalan Perancis di India, dikatakan karena ketidakmampuan pribadi beberapa pemimpin bangsa Perancis.
Pernah dikatakan bahwa sejarah India ini mungkin berbeda seandainya Gubernur Jenderal Joseph Francois Dupleix ini diizinkan untuk bekerja dengan jenis militer yang dimiliki oleh Mayor Jenderal Inggris yakni Robert Clive. Kemudian sebabnya yakni adanya dominasi Inggris. Pada saat Prancis ini mulai mengambil alih wilayah di India, Inggris ini telah membuat kehadiran mereka ini sangat terasa di anak benua India dibandingkan dengan 3 kursi kekuasaan Inggris, yakni di Madras, Bombay, dan Calcutta. Prancis ini hanya memiliki 1 kursi kekuasaan saja, yakni di Pondicherry. Lalu adanya pelabuhan Prancis di Mauritius yang tidak lengkap, sementara Inggris ini memiliki pelabuhan dan juga galangan kapal yang sangat bagus yang mereka miliki. Kemudian selain itu adanya dominasi Inggris dalam berbagai perang, termasuk the Battle of Lucy and Carnatic Wars. Tidak memungkinkan bangsa Prancis ini memperluas wilayahnya di India. Inggris juga memiliki angkatan laut yang tunggal yang memainkan peran pentingnya dalam menghentikan Prancis untuk mendominasi lautan. Lalu yang terakhir ini kurangnya dukungan finansial. Bahkan ketika Joseph Francois Dupleix berhasil memperoleh wilayah di India, pemerintah Prancis ini tidak dalam posisi untuk mendukung Gubernur Jenderal ini dengan memberikan dukungan seperti dukungan finansial yang diperlukan. Dikatakan bahwa Joseph ini harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk administrasi. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman dan juga ilmu-ilmu baru kepada kita semua. Ingat ya, belajar sejarah itu penting loh. Nah, terima kasih, saya juga mohon maaf apabila ada terdapat kata-kata ataupun kalimat yang saya ucapkan itu kurang sesuai. Terima kasih karena telah menyaksikan dan juga menyimak video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.